Jadi DTG itu tidak hanya mencetak di kaos, tapi bisa juga mencetak di bahan yang berbahan jeans atau untuk jaket seperti ini. Intinya semua bahan yang menggunakan apa namanya, katun, berbahan dasar katun itu bisa digunakan untuk proses direct to garment seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah proses dari direct to garment. Jadi prosesnya dibandingkan dengan proses kita sebutnya apa ya, sablon manual ya, atau screen printing, itu prosesnya jauh lebih simple dan jauh lebih efektif karena bisa dilihat kalau untuk proses direct to garment ini kita bisa mencetak kaos yang jumlahnya hanya satu gitu loh. Jadi tidak perlu produksi banyak, tapi kalau untuk kaos satuan ini jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan apa namanya? Jika dibandingkan dengan screen film ya, seperti itu. Nah, ini kalau kaos putih kita bisa langsung print, tapi kalau di kaos hitam ini kita harus melakukan pre-treatment terlebih dahulu, lalu dikeringkan, lalu kita baru print di medianya. Sebenarnya kenapa sih kaos putih juga nggak perlu di-treatment? Karena sebenarnya cairan pre-treatment ini yang akan mengikat ke dalam kain, jadi sebagai base atau landasan dari tinta putih yang akan digunakan pada saat mencetak di kaos berbaju hitam atau berbaju gelap. Nah, jadi kalau misalkan kaos putih mau di-treatment sebenarnya juga bisa. Nah, nanti efek yang bisa ditimbulkan itu adalah gambar atau image hasil printingnya itu menjadi lebih glowing sih, lebih lebih untuk meningkatkan brightness seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada satu lagi metode yang sekarang ini cukup booming di market, yaitu direct to film. Prosesnya kalau bisa kita kita lihat di sini, prosesnya tidak langsung seperti DTG, tapi dia melewati perantara kertas film atau biasa kita sebut PET. Nah, kertasnya itu dicetak dulu, lalu setelah dicetak diberi atau ditaburi dengan powder. Lalu setelah itu dipanaskan sampai suhu sampai 120 derajat Celcius. Setelah dipanaskan baru nanti dipres. Nah, jadi ada proses ini lebih panjang dibandingkan dengan proses dari direct to garment seperti itu. Nah, ini memang untuk saat ini direct to film ini cukup booming. Di market juga beberapa pemain-pemain di industri kaos ini sedang berlomba-lomba ya untuk menggunakan cara metode direct to garment atau direct to film. Nah, ini kalau kira-kira kayak gini siapa nih yang pemenangnya? Sebenarnya sih nggak ada ya. Maksudnya ini adalah sebuah metode, sebuah teknologi. Dari Epson juga tidak menutup untuk apa namanya, mengembangkan direct to garment ini hingga nanti apa namanya, bisa bersaing dengan direct to film. Nah, jadi memang masing-masing metode ini mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan tersendiri. Jadi kembali lagi sebenarnya semua ini ke selera dari customer ataupun memang kebutuhan dari market. Beberapa poin-poin penting yang ingin saya share untuk dua metode ini adalah untuk direct to garment bisa dikatakan karena dia langsung ya tintanya itu uh, di langsung di print di atas kain, jadi dia feel-nya itu dia lebih menyatu dengan kain. Jadi apa namanya? Apalagi kalau kita menggunakan kain putih ya, kain putih itu dia feel-nya itu lebih menyatu karena sama aja kayak nggak ada tempelannya seperti itu. Tapi kalau di direct to fabric memang dia
ini ditempelkan kan, jadi ditempelkan di atas kain. Nah, itu adalah yang pengikatnya itu yang tadi tepungnya itu seperti itu. Jadi memang dia berasa lebih berkesan seperti ada plastik lah atau ada karet yang ada di permukaan kain sehingga menutupi mengikuti apa menutupi menutupi pori-pori kain. Ini sorry ini salah, ini harusnya direct to film bukan direct to fabric. Di sini salah. Dan ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di masing-masing metode. Jadi kita tidak bilang mana yang lebih bagus DTG atau DTF, tapi masing-masing metode ini memang mempunyai beberapa kelebihan. Bahkan beberapa pemilik dari mesin DTG ini juga sudah berinovasi untuk menggunakan mesin DTG ini sebagai mesin DTF karena memang tinta yang digunakan itu juga sama, yaitu sama-sama tinta pigmen dan prosesnya pun hampir sama. Cuman untuk DTF ini perlu ditambahkan apa namanya film, kertas film dan powder untuk proses produksinya seperti itu. Kita lanjut untuk di feature dari F3030. Nah, ini adalah unitnya. Memang secara dimensi unitnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan unit F2130 seperti itu. Jadi secara ukurannya ini juga jauh lebih besar. Nah, apa sih feature-feature yang diunggulkan dari F3030 ini? Nah, yang pertama adalah yang paling kita unggulkan adalah F3030 ini sudah menggunakan 2 buah printhead, yaitu jadi printhead yang tadinya ada di F2130 itu ukurannya hanya 1 inci. Sedangkan untuk printhead yang digunakan di F3030 ini printheadnya sudah berukuran 2,6 inci. Jadi ukurannya sudah lebih besar. Dan warna putih serta warna CMYK-nya itu dipisah. Jadi yang di belakang ini sudah ini untuk warna CMYK. Sedangkan yang warna putih ini ada di depan. Jadi yang tadinya prosesnya di F2130 itu 2 kali jalan. Jadi pertama putih dulu, terus baru warna. Nah sekarang ini sudah 1 kali jalan. Jadi apa namanya? Ini menyingkat waktu. Tadi seperti yang Mas Aldi bilang, ini dibandingkan dengan F2130 ini speednya 3 kali lebih cepat jika mencetak di kaos yang berwarna gelap. Nah ini masing-masing dari printhead-nya ini punya 8.000 nozzle atau 8.000 titik pembuangan keluarnya tinta. Jadi total ada 16.000 nozzle. Lalu resolusinya sudah 1200 kali 1200 dan yang menariknya di F3030 ini adalah sudah menggunakan teknologi user replaceable printhead. Nah, jadi teman-teman yang lagi produksi terus tiba-tiba printheadnya bermasalah itu untuk mengurangi downtime atau waktu berhentinya mesin karena harus menunggu teknisi datang, harus pesan spare part ke partner. Nah, itu bisa dipangkas waktunya dengan si user ini dia terlebih dahulu stok printhead, lalu dia bisa melakukan sendiri penggantian printhead. Nah, jadi penggantiannya juga sangat-sangat mudah, bisa dilakukan sendiri oleh user dan waktu yang dibutuhkan juga nggak lama. Jadi cuma sekitar setengah jam kondisinya sudah bisa beroperasi lagi mesin. Nah, jadi untuk mengurangi waktu downtime seperti itu. Lalu lanjut ke feature selanjutnya, ini adalah speed-nya, bisa dilihat perbandingannya. Untuk mencetak di bahan yang gelap hanya dibutuhkan waktu 1 menit 13 detik seperti itu. Jadi waktunya sudah cukup cepat.
Sorry, untuk yang gelap ini 1 menit 52 detik. Jadi waktunya hampir kurang dari 2 menit sudah bisa mencetak di kaos berwarna gelap seperti itu. Ini untuk kualitasnya sudah yang paling tinggi ya, 1200 kali 1200. Oke, lanjut. Nah, untuk pemeliharaan ini juga sudah sangat mudah. Jadi pertama kita disediakan yang di gambar sebelah kanan ini disediakan area untuk melakukan maintenance printhead. Jadi ini bisa dibuka apa namanya, casingnya ini bisa dibuka kayak kap mobil gitu. Nah ini nanti printheadnya langsung di bawah sini nih kelihatan. Sudah dilengkapi dengan lampu LED juga. Jadi printheadnya ini bisa sangat mudah untuk dibersihkan atau di maintenance. Jadi nanti lakukan pembersihannya tuh di sini. Lalu dari atas juga slidingnya ini bisa kanan kiri. Jadi untuk area-area yang membutuhkan perawatan itu aksesnya sangat mudah seperti itu. Lalu tinta yang digunakan kalau yang sebelumnya di F2130 itu kapasitas tintanya hanya 600 mili. Sekarang itu di-upgrade sampai 1,5 liter. Jadi 2 kali lipat lebih kapasitas tinta yang sebelumnya. Dan bentuknya pun sudah bukan cartridge lagi, jadi sudah menggunakan punch gitu. Dan ini ada apa namanya? Ada bulk ink-nya, jadi ada tempat tintanya sendiri kayak lemarinya seperti itu. Nah, apa sih pengaruhnya dengan penambahan tinta ini? Yang jelas ini mempengaruhi dari cost produksi. Jadi cost produksi dari teman-teman nanti jauh lebih murah dibandingkan dengan tinta yang saat ini masih menggunakan cartridge seperti itu. Jadi belinya ini kan langsung 1,5 liter. Kalau yang putih tetap total jadi ada 2 pounds, jadi ada 3 liter kalau yang putih. Untuk warnanya masing-masing 1,5 liter dan juga sudah dilengkapi dengan maintenance liquid. Jadi proses maintenance-nya itu juga otomatis sama dengan F2130. Nah, ini yang menjadi nilai plus dari F2130 sehingga printer ini memang cocok untuk industrial. Jadi kita tidak perlu bolak-balik ganti cartridge dan biaya produksinya juga jauh lebih murah seperti itu. Lalu auto platen gap adjustment. Nah, ini yang paling penting nih sebenarnya. Kalau kita mau masuk ke produksi, yang jelas kita tidak hanya akan mengeprint atau mencetak di satu jenis bahan tertentu. Nah, mungkin ada hari ini kita dapat orderan kaos, misalkan besoknya terus kita dapat orderan jaket, lalu nanti dapat orderan lagi, misalkan tas goodie bag. Nah, itu tidak kan ketinggiannya berbeda-beda atau ketebalan dari bahannya itu berbeda-beda. Nah, kalau di F2130 kita harus melakukan adjustment manual untuk setiap bahan dengan yang tingginya berbeda-beda, tapi kalau di F3030 ini kita sudah otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan adjustment lagi. Jadi yang kita taruh bahannya langsung nanti si carry tintanya ini akan naik turun secara otomatis mengikuti sensor yang ada. Jadi sensornya ini membaca setiap 1/100 detik untuk setiap ketinggian yang ada di bahan. Jadi bayangin ya, kalau 1 detik aja udah cepet banget, ini dia 1/100 detik. Jadi dia benar-benar akurasi untuk menghitung ketinggian bahan dengan jalannya carrier itu sangat presisi sekali seperti itu. Nah ini dan juga untuk meminimalkan atau resiko dari si printhead ini tertabrak media seperti itu. Jadi kalau di F2130 kita punya sensor yang untuk menjaga agar si printhead ini tidak jalan saat melebihi ketinggian tertentu, tapi kalau di
F3030 ini kita sudah melakukannya secara otomatis. Nah, ini adalah gambaran biaya untuk mencetak di F3030. Ini saya buat simulasi. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah tinta yang dibutuhkan untuk mencetak di bahan warna putih. Nah, tintanya hanya keluar cyan, magenta, yellow, black. Lalu kalau yang di sebelah kanan ini adalah tinta yang dikeluarkan jika kita mencetak di bahan berwarna gelap. Jadi ada tambahan tinta warna putih kalau di bahan berwarna gelap. Nah, ini yang dibutuhkan untuk mencetak level 1 di kaos warna putih ini hanya 2 mili. Kurang dari 2 mili. Jadi 2 mili ini kalau tadi tintanya itu 1,5 liter, harga per liternya itu mungkin nanti Pak Hesti yang lebih tahu ya. Hitung-hitungannya 1 milinya itu sekitar 1.300 sampai 1.500 seperti itu. Jadi tintanya aja hanya 3.000 untuk mencetak di bahan warna putih. Nah, nanti settingan yang digunakan ini biasanya menyesuaikan dengan produksi yang dipakai oleh teman-teman, kualitas produksi yang dipakai teman-teman. Jadi contoh biasanya yang banyak dipakai itu di level 3. Kalau level 3 secara feel-nya dia tidak terlalu tebal, masih menyatu dengan kain, dan secara hasil kualitasnya sudah acceptable dan bisa diterima oleh market seperti itu. Jadi bisa dilihat ini saya ngeprint dengan ukuran segini. Ini menggunakan tinta warna putih, settingan baju berwarna gelap. Tinta yang dikeluarkan ini 15 mili. 15 ini kalau dihitung itu sekitar 27.000 kalau untuk tintanya saja. Jadi kalau untuk masuk ke industri custom seharusnya ini masih cukup ya. Karena sekarang kita bisa lihat kalau harga-harga kaos custom itu, kalau baju warna hitam itu biasanya harganya sudah sekitar 100.000 seperti itu. Nah, lalu ini sebagai informasi untuk konfigurasi warna dari F3030 ini, jika memang kita tidak ingin menggunakan tinta putih, ini cartridge tinta putihnya bisa diganti dengan cleaner. Nah, jadi nanti tinta yang dikeluarkan itu hanya tinta cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi dan otomatis hanya bisa digunakan untuk kaos berwarna putih seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman saya mau concernnya fokus di kaos warna putih aja, nggak mau kaos warna hitam, nggak bisa. Jadi memang nanti settingannya itu si tinta putihnya itu diganti dengan cleaner. Jadi hanya dipakai warna yang CMYK. Dan ini program yang saya gunakan ini adalah program cost estimator. Jadi programnya ini sudah ada di dalam software RIP yang tersedia pada saat pembelian mesin. Sebenarnya softwarenya ini bisa di-download di websitenya Epson gratis. Namanya adalah Garment Creator. Nah, software ini digunakan untuk melakukan desain ataupun editing, simple editing ya. Jadi kita bisa tambahkan image, kita bisa tambahkan tulisan. Lalu pada saat mau dicetak, kita bisa hitung dulu nih menggunakan cost estimator ini. Berapa modal yang kita keluarkan. Bisa kelihatan di sini, oh modalnya segini. Berarti nanti teman-teman ada gambaran, saya mau jualnya nanti di angka berapa gitu. Jadi udah tahu nih duluan modalnya berapa gitu. Jadi tidak kita kira-kira, tapi sudah fix ketahuan modal yang dikeluarkan berapa untuk setiap desain yang dikeluarkan. Oke, sepertinya itu saja sharing yang bisa saya berikan. Mungkin mau lanjut ke pertanyaan atau mau live demo, Mas Aldi? Kita ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Sudahan. Oh ya, siap. Boleh langsung dijawab aja, Pak.
Itu ada dari siapa nih tadi? eh Ya Pak Maulana Hadi, ini seri atasnya 2130. Ya betul Pak, ini seri atasnya 2130 sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Firdi tadi. Kemudian ada Pak Nur Hadi Iman. Kira-kira untuk cleaning head-nya jika dipakai kerja misalnya ada 8 jam, berapa cetakan atau berapa jam sekali ya Pak untuk head cleaningnya? Head cleaning set. Mungkin yang dimaksud kan biasanya itu setiap ngeprint gitu ya. Berapa lama misalnya dia ada kerjaan berapa ngeprint kaos itu sampai 100 lembar gitu. Nah, itu ada counternya nggak sih? Misalnya ada setiap 50 kali cetak dia Oh, cleaning gini head. gini. Ya, 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 ya. Dia melakukan proses cleaning itu berapa lama ya? Iya. Iya. Ah, jadi kalau mesin DTG ini cleaningnya dia pertama kali saat menyalakan. Saat Hmm. menyalakan sebenarnya dia sudah counter nih. Dia matinya kemarin atau minggu lalu. Kalau dia matinya kemarin, proses cleaningnya itu lebih cepat. Tapi Hmm. kalau dia matinya minggu lalu, dia proses cleaningnya lebih lama. Seperti itu. Jadi memang efektifnya kalau karena ini adalah mesin industrial ya, jadi seharusnya ini tiap hari digunakan, tiap hari dipakai seperti itu. Oh. Nah, nanti kalau untuk proses cleaning otomatis yang ada di dalam mesinnya ini, dia sequence-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sequence F2130. Nah, nanti saya mesti buka dulu tuh ada manual book-nya. Dia tiap berapa jam atau tiap berapa kali print dia mencetak, dia akan melakukan proses cleaning seperti itu. Oh. Jadi nanti boleh ditinggalkan nomor teleponnya Pak. Nanti saya hubungi Japri mungkin saya cari informasinya lebih detail. Tapi memang benar ada proses cleaning yang dilakukan secara otomatis pada saat mesin di running. Dan tidak hanya cleaning, kita juga melakukan proses circulating. Jadi tinta putih yang ada di dalam mesin itu diputar, Diputar terus Pak. diputar terus biar tidak terjadi Pengendapan. pengendapan, betul. Itu sih, Mas. Oke, itu tadi untuk Pak Nur Hadi Iman. Ilman, Pak Nur Hadi Ilman. Kemudian ada Pak Kris Nugroho nih Pak. Izin bertanya, apakah ada perbedaan spesifik dari Epson printer F3030 dibandingkan dengan F531, Pak? Bila dasar F531. kain yang kita gunakan dari katun. Yang kedua, sejauh ini adakah sensor proximity limit color dari garment ink bila terjadi malfunction adanya defect of printer? Kalau F3030 di compare dengan F531 sebenarnya ini beda segmen ya, Pak ya. Beda beda metode juga ya. Jadi yang satu printer DTG, satu lagi printer dye sublimasi. Nah, cuman kalau untuk kita lihat bahan katun F531 ini bisanya mencetak di bahan polyester. Kalau DTG di katun. Sebenarnya itu sih perbedaan yang cukup mendasar di metode DTG dan polyester. DTG dan dye sublimasi. Kalau DTG itu hanya bisa digunakan di bahan katun atau minimal 50% ada campuran katunnya. Seperti jadi tidak perlu katun murni, tapi kalau dia sudah ada campuran 50% katunnya, dia baru bisa digunakan karena nanti si tinta itu akan mengikat ke katunnya itu, Pak. Tapi kalau desublimasi F531 itu bisa digunakan di bahan polyester atau minimal 50% ada campuran polyesternya. Jadi nanti karena prosesnya transfer pada saat desublimasi itu tinta yang ada di paper transfer itu akan dipindahkan ke serat-serat plastik atau polyester yang ada di kain. Seperti itu sih. Jadi memang beda ini Beda ya. segmen. Beda segmen, betul. Beda jenis printer. Terus lalu ada proximity limit
color, DTG. Sensor, kalau sensor sih, ini saya mesti tanya lagi ke bagian technical support ya. Kalau proximity limit ini sebenarnya tidak ada sih sepertinya. Sensor yang ada itu adalah Adjustment height, Pak. adjustment head, terus lalu ada sensor cover kalau misalkan dia saat jalan dia covernya kebuka, atau sensor untuk tadi itu ngukur ketinggian platen. Jadi di kanan kirinya platen masuk itu nanti ada sensor yang bentuknya seperti anak tangga, dia bertahap untuk menghitung ketinggian media. Tapi kalau untuk proximity sensor limit color ini kayaknya sepertinya tidak ada sih, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan masih ada beberapa, Pak. Tapi kita Ya, bisa langsung menuju ke live demo saja. Nanti boleh, biar boleh. ketika live demo, pertanyaan-pertanyaan juga bisa Siap. dijelaskan lagi, Hmm. dijawab. Jadi treatment ya. Sebentar. Nanti live demonya dibantu dengan Mas Andri ya. Oke, siap. Saya mendampingi. Ya. Halo, halo. Halo, masuk. Oke, udah masuk ya. Udah kayak presenter TV, Mas Andri. Udah kayak reporter. Oh, Mas, itu untuk lebar mesinnya kira-kira berapa itu, Mas? Kalau untuk lebar mesinnya kurang lebih hampir 2 meter lah. Terus Oke. kalau panjang ke belakangnya itu kisaran 150. Oh iya? 1,5 meter? Iya, dari depan ininya nih. Apa namanya? Oke. Oke, selamat pagi teman-teman dari Wujud Unggul dan juga para peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang telah dibicarakan oleh Mas Aldi tadi, ini sesi untuk live demo. Nah, kalau tadi Pak Firly sudah menjelaskan mengenai fitur-fitur dari F3030. Nah, sekarang saya akan coba mendemokan dan juga mereview secara live dari F3030. Nah, untuk yang pertama dulu, seperti yang kita tahu, F3030 ini merupakan segmen yang high printing volume-nya dari DTG. Nah, untuk pertama untuk platen-nya, F3030 ini sama seperti F2130, memiliki 3 size platen. Yang pertama small, medium, dan juga extra large. Nah, itu sama seperti F2130. Nah, lalu yang berikutnya yaitu F3030 ini memiliki tinta yang tadi sudah disebutkan, yaitu 1,5 liter. Nah, ini akan saya tunjukkan untuk bentuk dari si tintanya. Nah, ini bentuknya ini pouch ya, atau ball ink. Nah, ini ada tempatnya, tray-nya. Kemudian fitur berikutnya yaitu di F3030 ini memiliki LCD touchscreen. Nah, di sini sudah touchscreen, ukurannya itu kurang lebih 4,7 inch. Terus kemudian di sini juga ada tombol emergency. Nah, di mana ini memang disupport untuk industri. Nah, kemudian untuk tempat pembuangan tintanya masih sama menggunakan jerigen. Ini jerigennya di bawah tempatnya. Terus kemudian seperti tadi kan, ini kan termasuknya easy maintenance ya. Nah, di sini terdapat area untuk membersihkan area printhead. Nah, ini tempatnya nih. Ini bisa dilihat. Oh, oke. Jadi cukup luas ya untuk membersihkan area si printhead-nya. Jadi kalau mau cepokin gampang ya, Mas? Betul. Terus kemudian ada cover-nya itu bisa dibuka bagian atasnya untuk membersihin area. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini bisa misalkan kayak tadi contohnya yang dibicarain Pak Firdi, bisa mengganti printhead. Nah, itu di area ini
cukup mempermudah juga bagi si user atau teknisinya membersihkan mengganti si print head-nya ini. Terus juga bisa mengontrol misalkan contohnya seperti filter udaranya, nanti bisa dilihat dari atas ini. Dan ini kiri kanan ya untuk covernya. Maaf Pak Firdi. Nah ini covernya bisa dibuka juga yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini biasanya untuk membersihkan flashing pad. Nah, flashing pad ini yang untuk pembuangan tinta, terus sama mengganti wiper roll atau tisu gulungnya dari si F3030 ini. Nah, lalu untuk konektivitasnya ini terdapat dua metode, yaitu USB dan juga Wi-Fi. USB dan juga LAN, belum terkoneksi dengan Wi-Fi. Lalu mungkin kita akan masuk ke live demo ya Pak. Kita lagi siapin filenya dulu. Nah, untuk baju yang digunakan nanti menggunakan baju warna hitam yang nanti desainnya lagi dipersiapkan oleh Pak Firdi. Nah, bagi yang teman-teman mungkin yang belum tahu, kalau untuk kaos hitam ini biasanya dilakukan proses treatment terlebih dahulu, penyemprotan dulu, terus kemudian di-press, lalu nanti baru bisa di-print di F3030 ini atau di printer DTG. Nah, ini sudah saya siapkan, tinggal saya masukkan ke platen. Nah, ini terdapat frame-nya juga ya untuk di platen biar si kaos ini nggak geser. Oke, nah sebelum di print mungkin nanti teman-teman bisa pasang stopwatch tuh. Berapa lama itu printnya? Ini selain dilengkapi frame, ini juga tatakannya tadi kalau teman-teman lihat dia ada kayak gripping pad. Jadi biar si kertas kainnya itu tidak gerak. Nggak licin ya, Pak? Jadi kalau misalkan kita angkat ini juga ini nggak gerak nih. Jadi ini juga salah satu langkah-langkah yang diantisipasi oleh Epson, jadi agar tidak ada pergerakan di baju pada saat proses printing. Nah, lalu saat mulai proses printing juga, nanti biasanya setelah transfer file dari laptop, nanti akan menyala lampu biru, di mana nanti operator bisa menekan tombolnya apabila memang sudah ready. Jadi meminimalisir untuk gagal gitu dari cetakannya. Terus kemudian juga di layar LCD touchscreen-nya ada juga gambar file yang akan di print. Nah, ini karena sudah ready, tinggal saya klik saja. Oke, stopwatch mulai. Ya, Udah mulai ngeprint? Nah, ini kalau lagi saat ngeprint ada lampunya ya, lampu LED-nya. Jadi jadi kalau dia mulai ngeprint, LED-nya bisa nyala langsung ya, Mas, otomatis. Ya, bisa juga dimatiin kalau. Nah, nggak apa, biar nyala aja, Mas. Nyala aja ya. Biar kelihatan hidup. Terus juga ada estimasi waktunya di LCD-nya juga. Ini kaos hitam berarti ngeprintnya menggunakan tinta putih juga sebagai lapisan dasarnya. Baru nanti color-nya atau warnanya keluar. Gitu. Untuk Pak Firdi atau Mas Andre mungkin aku mau nanyain itu sekali jalan ya Mas, putih sama putih sama si MYK-nya atau putih dulu terus dia mundur si MYK lagi? Nah, ini sekali jalan Mas. Seperti yang tadi itu sudah selesai.
di PPT-nya Pak Firdi bahwa print head-nya ada 2. Nah, yang satu color, satu putih. Nah, ini tinta putih dulu langsung berbarengan setelah tinta putihnya keluar, jaraknya ada beberapa detik baru keluar tinta warnanya. Gitu. 1 menit loh. 1 menit. Nah, ini setelah proses ngeprint nih. Sudah cukup cepat juga ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu kelebihan dari JTG. Bisa kelihatan nggak? Ini adalah asap sih, gambar-gambar seperti asap ini yang kalau teman-teman coba cetak di DTF, mungkin tidak detail seperti ini. Jadi adalah proses-proses asap. Iya. Wah, ini kalau kerennya DTG ya gini nih. Bahan desain-desain yang gradasi ke bahan betul. kaos itu bisa dihajar sama dia. Jadi memang kelebihannya untuk desain-desain yang gradasi itu dia sangat maksimal sekali. Kalau dipakai settingan level 3, jadi yang memang cukup untuk produksi. Jadi kalau yang level 6 dia feel rubbernya itu lebih terasa sih seperti itu. Tapi kalau level 3 ini dia lebih tipis dan lebih menyatu dengan kain. Seperti itu. Oke, nanti kita coba press. Berikutnya itu proses pengepresan. Pak Firdi ada pertanyaan, Pak. Dari Pak Randy Rinaldi, sebagai usaha digital printing kami concern terkait biaya operasional. Bagaimana biaya operasional F3030 ini dengan produk lain? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita mungkin bisa langsung lihat aja di desainnya ini, cost yang dibutuhkan berapa. Bisa dilihat, ini ada cost estimator. Nah, di sini udah langsung kelihatan. Cost estimatornya ada, kita nanti estimate. Nah, bisa dilihat ini tinta yang dikeluarkan itu 6 mili. 6,6 ya, Pak? 6,6 mili. Jadi kalau dihitung secara rupiah, ini masuk di angka 11.000. Wih. 11.000 untuk jumlah tinta yang dikeluarkan. Seperti itu. Karena ini, betul. Kalau F3030 itu 1 milinya sekitar 1.500. Pak Firdi, saya koreksi Pak. 1.800, sorry. Ya. Tepatnya sih di 1.790 tepatnya. Betul. 1.790. Nah, 1.790 dikali 6,61 mili. Hampir 12.000. Iya, 11. Ini langsung menghitung ke rupiah, 11.085 rupiah. Jadi memang secara produksi ini jauh lebih murah di compare dengan F130 karena memang tadi tintanya sudah menggunakan bulk ink ya. Jadi tintanya kapasitasnya 1 liter. Jadi tintanya itu besar. Untuk harga tinta semua warna sama ya Mas ya? Baik warna putih ataupun berwarna. Kan biasanya kan ada harga yang berbeda ya kalau di tempat lain ya ataupun produk lain. Kalau di Epson warna putih sama warna berwarna itu sama-sama harganya 2.689 1,5 liter. Oke. Terima kasih Pak Esti atas tambahannya. Nah, ini kaos yang sudah dipres tadi atau dicetak di F3030. Nah, ini bisa kalau di sini ya, saya handfeel-nya sih hampir kayak nyatu sama kaos gitu. Jadi nggak yang kayak ada agak tebal gitu, enggak. Terus juga mungkin kalau di sini bisa saya deketin. Nah, ini serat-seratnya kayak ini ya, halus gitu masuk ke dalam kainnya. Ya.
Memang harus dipegang sih Mas kita tuh Betul. kalau handfeel gitu. Nah, ini Pak Firdi sedang mempersiapkan compare dari hasil DTF, yaitu direct to film. Nah, mungkin sampelnya bisa dilihat. Nah, ini sampelnya yang sudah kami persiapkan dari kertas film. Dengan Ini file yang sama desainnya ya, Pak? tadi sama ya, desainnya. Di tes di baju warna hitam. Ada pertanyaan Pak dari Pak Nur Hadi Ilman lagi. Itu software cost estimatornya sebelum print atau sesudah print ya Pak? Itu estimatornya itu sebelum print. Jadi bisa mengetahui dulu tuh cost-nya untuk dari si DTG ini. Jadi owner bisa tahu tuh Mas mau dijual berapa ya kan? Kalau misalnya ada project banyak ya Pak? Iya. Kita juga udah tahu tuh estimasinya. Oh cost tintanya pengeluarannya segini. Tinggal nambahin aja harga kaos sama harga pendukung yang lain kan juga dihitung ya. Itu ada juga lagi Mas Pak Andri, bisa di spon nggak itu Pak untuk F3030? Oke, ini ada yang tanya lagi. Nanti Aprilia DTG ini apakah bisa untuk kain yang berbahan polyester atau hanya untuk cotton? Apa bisa dicetak di bahan spunbond? Kalau sejauh ini sih DTG misalnya bahan katun ya. Tapi pernah juga saya coba ngetes di bahan polyester. Jadi ada treatmentnya lagi gitu. Untuk di bahan polyester dicetak di DTG ini, di F3030. Itu hasilnya sih agak kayak kaku gitu karena dari treatmentnya itu setelah di-press gitu. Jadi kita sih lebih nyaraninnya sih untuk bahan itu bahan katun gitu. Ini lebih bagus aja gitu untuk hasil maksimalnya gitu sih. Oke. Jadi kalau bisa sih katun. Cuman kalau pertanyaan bisa apa enggak ke polyester, jawabannya Mas Andre tadi saya simpulkan sih bisa. Cuman kurang maksimal gitu ya Mas Andre ya? Betul. Kalau aku tuh dulu waktu F2130 itu tak coba ngeprint di jeans itu bisa loh. Ya, karena di jeans juga kan masih ada bahan katunnya juga gitu. Jadi bisa ngeprint di jeansnya gitu. Tinggal nyesuaiin aja di patternnya gitu untuk posisi dari si bahan kainnya gitu. Oke. Kalau di spunbond bisa, Mas? Spunbond itu seperti apa ya bahannya? Ada tadi di sana. Coba ambilin satu. Itu spunbond kan? Kalau bahan spunbond itu kan dia dasarnya tidak bisa dipanaskan. Iya, takutnya sih meleleh ya. Meleleh. Jadi dari bahannya itu dia tidak bisa dipanaskan. Cuman pernah ada jenis, kemarin kita dikirimin sampel itu jenis bahan spunbond yang sedikit lebih kuat. Jadi tapi memang kita trial error ya. Jadi kalau yang normalnya biasanya dipanaskannya itu 50 sampai 60 detik, ini dia cuma bisa sampai 15 detik gitu. Dan hasilnya pun nggak bisa maksimal gitu. Oke, Pak. Kalau yang tadi polyester sebenarnya bisa, tapi kalau polyester itu dia tembus ke belakang. Kalau dipanaskan jadi tembus ke belakang. Nah, jadi dari Epson itu punya treatment khusus untuk bahan polyester. Jadi tidak tembus ke belakang. Nah, itu ada warna yang di belakang bisa naik gitu kan, Pak? Maksudnya? Jadi kalau kita press pakai DTG di bahan polyester itu yang di belakang itu kelihatan gambarnya gitu. Jadi kayak tembus gitu. Iya. Bahan apa warna misalnya gitu. Jersey-nya bisa naik gitu ya. Iya, kalau dikasih treatment itu nanti dia lebih ketutup gitu loh. Jadi belakangnya itu kelihatannya cuma samar-samar aja. Seperti itu. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Fahrul Budiman. Mau tanya untuk perawatan F3030 ini apakah perlu perawatan khusus jika misalnya nanti ditinggal mudik, Pak? Bentar lagi hari raya. Bentar lagi puasa. Iya. Perawatan khusus sih
seperti yang tadi Pak Firdi bilang, kalau maintenance ini sebenarnya kan ini mesin industri ya, 3030 kita sarankan ini harus standby gitu, biar nanti ada circulating itu yang tadi yang tinta putihnya nanti bisa muter, biar nggak clogging, karena kan risiko terbesarnya dari DTG ini yaitu clogging gitu. Iya betul Mas. Banyak orang punya printer DTG itu permasalahannya adalah di tintanya yang print headnya yang sering buntu. Gitu. Karena memang pada dasarnya si tinta dari Director Garment ini, tinta pigmennya DTG ini dia karakteristiknya itu kental banget dan sering terjadi pengendapan. Lalu kemudian kalau perawatan berikutnya itu passing pad-nya sering kita kontrol. Kebetulan saya tunjukkan di sini. Passing pad-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini nih. Apabila sudah timbul ada tinta di atas ini, kita cukup bersihkan saja, disemprot pakai air keran. Nah, nanti si tintanya nanti akan bersih lagi gitu. Atau kalau misalkan si usernya nggak mau ambil risiko, lebih baik flashing pad ini diganti. Kayaknya juga nggak terlalu mahal kalau untuk consumable ini. Gitu, karena kalau misalkan timbul di sini ada tinta, takutnya pas lagi print head-nya selesai cleaning terus jatuh si flashing pad-nya ini, jadinya tintanya nempel di print head gitu. Iya. Takutnya ini jadi clogging gitu. Ya, aku penasaran nih. Keren loh dibandingin loh sama DTF loh. Kalau untuk perawatan sebenarnya udah otomatis ya Pak. Jadi sebelum, sama kayak F2130, sebelum dia mati, dia akan melakukan proses cleaning. Nah itu otomatis. Jadi proses cleaning itu pada saat sebelum dia turn off, tinta yang tersisa di printhead itu akan diganti atau akan di flush dengan cairan cleaner. Mungkin kelihatannya jadi boros ya, tapi sebenarnya itu adalah langkah treatment yang paling efektif saat ini untuk tipikal tinta putih dimanapun apapun mereknya. Karena tinta putih saat ini itu memiliki viskositas yang sangat tinggi atau kekentalan tinta yang sangat tinggi, jadi dia akan seperti rubber. Nah, jadi ibaratnya kita buang sedikit yang ada di flashing, yang ada di printhead, nanti diganti dengan cleaner. Nah, itu otomatis. Pengalaman saya kemarin waktu awal-awal pandemi, itu semua mesin ini kan memang kondisinya mati kan. 3 bulan itu kondisi tidak nyala sama sekali. Itu pada saat kita masuk ke kantor kembali, begitu dinyalakan memang dia cek nozzle itu hilang semua, warna putih. Tapi pada saat kita cleaning, heavy cleaning 2 kali, itu semua nozzle kembali seperti semula. Jadi sebenarnya untuk perawatan maintenance itu otomatis sudah dilakukan mesin, tapi memang ada beberapa perawatan atau maintenance yang dilakukan oleh user yang sifatnya rutin. Nah, ini saya coba compare, tapi ini saya bukannya ini, tapi entah kenapa ini agak ini nih, fail ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di sini nggak semuanya tarik. Mungkin saya nggak tahu ya. Sorry Pak, ke mute handphonenya Pak Firdi. Halo? Ya, ini prosesnya pada saat ditarik tadi agak gagal karena ada beberapa powder yang dia tidak menyatu dengan bahan. Jadi ini masih ketinggalan di sini. Jadi saya nggak tahu ya prosesnya saya yang salah atau saya mungkin belum ahli ini kalau untuk DTF. Kalau setahu Tapi saya sudah. Setahu saya untuk DTF sendiri pun kalau misalnya ingin warnanya sembur ke bahan kainnya, di raster dulu. Nah ini kalau kemarin DTG nggak perlu proses kayak gitu ya Pak? Iya betul. Jadi bisa dilihat kalau dari warna memang dia lebih bright yang DTF ini,
Tapi karena ini rubber kan, kelihatannya lebih rubber dan feel-nya itu kelihatannya beda sih. Ngeblok. Ngeblok. Jadi kalau Wong Jawa tuh kemeringat ya Mas ya. Karena pori-pori si kain ini akan tertutup. Nah kalau kita lihat detailnya, kalau saya mau tunjukin detail yang asapnya ini, dia tidak bisa ngambil detail asap seperti ini. Beda ya. Tuh. Jadi asap-asapnya ini kalau dia ngambilnya satu blok mesin, satu blok yang terkena powder. Nah kalau ini dia lebih real lah asap. Gitu. Seperti itu sih kira-kira yang bisa kita tampilkan. Kembali lagi sebenarnya untuk masalah DTF DTG ini kembali lagi ke selera market masing-masing ya, dan kebutuhan sesuai kebutuhannya customer seperti itu. Ada yang memang dia Tapi kalau dihitung-hitung lagi untuk ongkos sprintnya dengan semua yang diberikan sama F3030 ini, ya worth it banget loh. Iya. Kosnya nggak mahal-mahal amat. Itu tadi hampir 12.000 ya? Iya, 12.000. Ya. Apalagi kalau ngeprint di kaos putih, Mas. Nyaman. Kalau ngeprint di kaos putih, kalau saya simulasi ya. Iya, Pak. Mana laptop saya tadi? Ada yang ngambil. Di bawah, Pak. Oh, di bawah. Ini kita bisa simulasi pakai baju putih. Ini tinggal kita ganti settingannya, head color. Nah, ini Pak Firdi. Nah, ini settingannya tadinya black color. Saya ganti ke settingan light color. Light color. Nah, ini nanti tinta yang dikeluarkan itu nggak sampai 1 mili, Mas. Nggak sampai 1 mili? Ya, jadi hanya 1.500 untuk ongkos cetaknya. 0,86 dikali 1.800 lah ya tadi ya? Iya. 1.500. Ya, jadi hanya 1.502. Jadi kalau untuk kaos putih jauh lebih irit lagi sebenarnya. Makanya tadi mungkin ada teman-teman yang mau cuannya lebih banyak, saya concernnya di kaos putih aja deh. Nah itu cukup jadi pertimbangan. Pak, menjawab pertanyaan lagi ya Pak? Ya, boleh. Pertanyaan dari Pak Nanang, bagaimana cara perawatan printer Epson DTG F3030? Tadi sudah dijawab juga. Bagaimana treatment terhadap kaos setelah disablon supaya awet? Kalau treatment ya, memang salah satu ininya, poin penting di DTG ini adalah pada saat treatment. Jadi treatment itu dari Epson sebenarnya punya Enggak Pak, ini treatment kaos setelah disablon maksudnya Pak, bukan treatment waktu proses pengeprintan. Kalau sebenarnya hampir sama sih, saya pakai kaos yang model kayak gini juga ya biasa lah, kalau nyuci dibalik, kalau gosok juga kalau bisa di seperti ini sih. Tidak ada treatment khusus yang harus dikasih mandi kembang gitu enggak. Bercanda nih. Jadi perawatannya cukup biasa sama seperti baju biasa. Cuman dia kalau mau setrika dibalik aja. Jadi jangan di sininya gitu. Ya. Nah, karena ini memang kan dia sebenarnya tadi itu cairan putihnya itu tinta putihnya akan jadi rubber ya. Seperti itu. Terus tetap dari Pak Nanang lagi. Tes print dari printer Epson DTG Surcolor F3030 seminggu berapa kali? Maksudnya gimana ya tes print? Aku kurang paham juga nih pertanyaannya. Tes print? Iya. Katanya gimana ya? Iya, maksudnya tes print dari printer F3030 ini seminggu berapa kali? Seminggu? Kayak gini, aku
aku menjawab pertanyaan dari Pak Nanang mungkin ya. Sebenarnya bukan test print sih Pak. Jadi printer ini kan dia skalanya sudah industrial. Jadi sebisa mungkin setiap hari itu dipakai. Ya buat apa Pak Oh kalau iya iya. beli printer dengan kelas industrial kayak gini tapi ngeprintnya jarang-jarang. Benar banget sih. Mm-mm. Ya itu sebenarnya tadi kembali lagi ke produksinya teman-teman ya. Kalau dia posisi nyala aja, ini sebenarnya kan biar mesinnya awet gitu ya, Iya nggak Pak. problem apa-apa gitu ya. Kalau dia sebenarnya posisi nyala gini aja dia sudah melakukan maintenance otomatis. Jadi nanti dia tiap berapa menit sekali dia akan melakukan circulating. Lalu misalkan nanti kalau nggak salah setelah berapa puluh job gitu, dia akan melakukan cleaning seperti itu sih. Jadi dinyalakan seperti ini aja, tidak perlu harus sampai print itu sudah maintenance itu sudah jalan gitu. Ya kalau mau ini paling sehari sekali nozzle check seperti itu. Tapi kalau targetnya sehari harus berapa kali print itu nggak ada. Untuk pembelian mesin Epson 3030 ini dapat apa saja Pak? Dapatnya? Iya Pak. Dapatnya bundling itemnya ini satu set, ini sama mejanya sekalian ya. Sama kaki-kakinya ya Pak? Mejanya ini sebenarnya dia custom. Maksudnya custom gini, ini bisa dipakai dengan kebutuhan customer. Jadi kalau dilihat di sini banyak sekali lubang-lubang. Jadi biasanya untuk naruh PC atau misalkan untuk naruh UPS atau stabilizer. Jadi ini kakinya ini solid banget. Oh, jadi sudah ada kayak apa ya baut-baut yang bisa Iya, bisa di custom oleh si kebutuhan customer masing-masing. Kemudian untuk tinta mungkin berapa set gitu? Tintanya satu set. Satu set ya Pak? Sorry. Iya Pak. Kalau ini kan masih ada promo, ya kan? Setiap bulan sekarang itu mendapatkan 2 set tinta. Oh, 2 set malah. 2 set tinta itu CMYK sama weight-nya jadinya 4 seperti itu. Plus sama printhead. Kan kita juga cover plus selama 1 tahun. Seperti itu. Untuk itu dilihat dari sisi tinta ya. Kalau yang dilihat dari sisi unit untuk kelengkapannya seperti yang dijelasin sama Pak Fidi tadi. Begitu itu Mas Aldi. Oke, thank you Pak Esti. Sama. Terus Pak Fahrul, software-nya apakah sama dengan F2130 Pak? Pakai Garmin Creator? Software-nya sama, tapi untuk software-nya Garmin Creator F3030 ini memang khusus untuk F3030. Jadi tidak bisa yang Garmin Creator F2130 untuk F3030. Tapi secara konsepnya sama. Berarti istilahnya gini ya Pak ya, kalau boleh saya perjelas lagi. Garmin Creator-nya kalau F3030 khusus untuk F3030, sementara yang Garmin Creator F2130 khusus gitu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Jadi khusus untuk F3030. Karena ini balik sebenarnya ke settingan sih Pak. Jadi kalau levelnya di F2130 itu hanya 5 level. Sorry Pak, tadi sempat keputus Pak. Halo? Ini menu-menu settingan sebenarnya yang jadi bedain. Okay. Karena settingan kecepatan, settingan resolusinya itu sama yang F2130 kan beda. Tapi kalau menu-menu yang lain itu semua sama. Ini saya mau coba print di kaos warna putih dengan 2 kali jalan. Ya. Itu dengan file yang sama seperti tadi Pak? Ya, betul kalau sama, tapi tulisan rock-nya saya ganti warna hitam. Iya. Jadi di sini juga Garmin Creator-nya ini bisa untuk simple editing, Pak. Replace color atau delete spot color, terus ditambahin dengan add image atau mau ditambahin tulisan itu bisa. Lebih fleksibel gitu ya, Pak ya? Betul. Kalau itu kan harusnya ganti dari awal ya Pak ya. Kalau untuk itu kan harus ganti dari desain. Dan satu lagi nih Pak, ini udah saya proses print ya. Kalau misalkan udah ada file yang fix gitu, udah tetap,
Lalu kita mau bawa unit ini untuk event gitu. Kita udah ada desainnya. Ini sambil saya print ya. Nah, ini kita masukkan filenya di USB. Ada USB-nya di sini. Nanti bisa di-running tanpa menggunakan PC lagi. Jadi kita nggak perlu connect ke komputer atau laptop. Jadi kita tinggal colokin filenya ada di USB sini. Nah, nanti menunya tampil di touchscreen. Kita tinggal print job mana yang mau kita cetak. Bisa ngeprint on the spot juga berarti ya Pak ya? Betul. Nah, ini lagi ngeprint yang kaos warna putih. Kaos warna putih tidak perlu di treatment. Dan ini saya pakai double strike. Jadi dua kali cetak. Oh. Untuk membuktikan kalau ini presisian gambarnya itu akurat seperti itu. Kalau tadi 2 menit ya. Jadi kalau 1 menit. 1 menit. Jadi kalau kaos hitam itu dia 3 kali lebih cepat. Tapi kalau kaos putih itu 1,5 kali lebih cepat dibandingkan F230. 1,6 kali lebih cepat. Ini sudah 1 menit lebih. Oh, berarti soalnya ini ya 2 kali ya. Double strike ya. Kemudian ada Pak Michael Sitorus, software yang support tersebut apakah open source? Rasanya sih ya, khusus untuk Epson ya Pak? Open source itu maksudnya bisa dipakai. Maksudnya gini, mungkin mau dipakai untuk software lain gitu kali ya? Atau mau dipakai untuk lain? Mesin lain mungkin Pak? Oh, nggak bisa Pak. Khusus jadi Garment Creator ini khusus untuk Epson. Bisa di-download gratis, tapi khusus Epson. Oh, gratis Pak maksudnya. Open source maksudnya gratis. Iya, gratis. Oh iya. Bisa di-download gratis, bisa update gitu. Langsung dapat kok Pak bundlingnya. Dia download juga bisa ini. Kan ada yang ini toh kayak software ripping printer-printer yang lainnya. Ini aku ngomong bukan hanya DTG ya, kayak printer-printer yang lain itu kan ada juga yang software rippingnya itu per bulan harus bayar. Per bulan apa per tahun ya? Lupa. Per tahun biasanya ada yang seperti itu. Itu bisa dikasih alamatnya Pak, alamat linknya. Siapa tahu Bapak Mac juga mau nyoba Garment Creator bisa download gitu. Garment Creator. Boleh nanti Japri aja tinggal nomor telepon nanti saya ini. Silakan Pak Mik kalau mau mengetahui linknya bisa. Terima kasih Pak Mik untuk nomor teleponnya. Pak terus ada Pak Fahrul Pak. Itu estimasi hanya tinta saja ya berarti Pak. Kalau untuk estimasi semuanya termasuk pretreatment berapa kira-kira? Pretreatment kita mungkin yang dipakai itu sekitar, jadi yang dijual Epson itu pretreatment itu per 10 liter. Galon Pak? 20. 19 atau 20. Beda orang beda ini. Galonan kita Pak. Iya, maksudnya 1 galon gitu isinya 20 liter Pak. 20 liter. 20 liter. Nah itu perbandingannya 1:4. Jadi bisa dipakainya sebenarnya dipakainya itu cuman mungkin sekitar 5 mili kali ya tinta yang dikeluarkan untuk treatment. Kalau yang tadi dari mesin itu yang hanya dikeluarkan itu hanya tinta. Jadi kalau untuk treatment itu kita hitung sendiri sih. Tinta treatment nanti manpower berapa, listrik berapa itu mesti kita hitung sendiri. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak Nanang ada pertanyaan lagi nih. Media bahan material apa saja yang bisa digunakan pada DTG F3030? Ya itu tadi sudah dijelaskan Pak. Kebanyakan sih di kaos katun ataupun bahan-bahan yang memiliki paling tidak katun 50%. Betul. Kalaupun ke polyester nanti ada pretreatment khusus biar misalnya warna dasarnya itu kalau misalnya di jersey kan
Jadi kan sudah ada desainnya itu biasanya. Nah. Nah, itu biar desain yang ada di dasar versinya itu biar nggak naik. Nah, biasanya ke warnanya itu Nggak tembus. nembus ke atas gitu loh. Betul. Kemudian juga bisa, aku pernah pakai jeans juga bisa. Jeans. Jaket jeans gitu, kemudian hoodie. Hoodie bisa, terus Kanvas Pak bisa Pak? Kanvas bisa, karena kan masih masuk kartun ya. Iya, itu tadi Pak Nanang. Kemudian berapa kecepatan cetak untuk F3030? Kalau tadi sih yang dijelaskan Pak Firdi waktu kaos hitam tadi itu aku stopwatch guys. Itu 1 menit. Ini tadi berapa? Ini hasilnya. Oh itu 3 menit. Double strike ya. 3 menit. Tapi soalnya dia double strike. Double strike. Itu double strike-nya nggak pakai white kan Pak? Enggak, jadi 2 kali jalan. Jadi dia Hmm. tiban. Nah ini kan warnanya makanya dia gini banget, apa namanya? Warnanya ngejreng banget. Kalau dilihat ini presisi ya. Bukan tadi Oh, 2 strike. kali sprint tuh. Jadi nggak ada kayak liliran gitu ya. Iya, nggak ada misregistrasi gitu ya. Iya, misleadingnya nggak ada. Itu Pak. Terima kasih teman-teman. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin yang bertanya langsung? Yang mau raise hand mungkin? Nah, aku mau infokan aja kalau misalnya teman-teman cari misalnya di dealernya di mana saja sih Pak? Nah, kalian bisa cek di wujudunggul.com atau main-main ke kantor kita di Pergudangan Indonesia Arena di Taman Sawah Waru atau di cabang-cabangnya Wujud Unggul juga bisa. Kita ada beberapa cabang di Surabaya, di Malang, di Yogyakarta sama di Denpasar Bali. Kayak gitu teman-teman. Cukup menarik. Aku amazed sama perbedaan antara DTF sama DTG tadi itu loh. Sebenarnya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Betul. Karena Jadi kalau sebenarnya tidak ada pemenangnya antara DTG dan DTF ya. Jadi balik lagi ke market, balik lagi ke kebutuhan customer, kebutuhannya untuk apa, atau mungkin balik lagi ke selera teman-teman gitu sih. Ya, karena kalau DTG itu tadi dia memberikan opsi dengan kenyamanan sih Pak. Apalagi kalau desainnya itu ngeblok full block gitu loh. Bagus banget. Mungkin kalau salah satu kelebihannya DTF itu ya, kalau untuk area-area yang sulit di print, nah dia bisa lebih mudah tuh. Jadi misalkan ada logo-logo, mau taruhnya di lengan atau di bawah gitu. Jadi dia cara ngepresnya mungkin lebih simpel gitu. Tapi untuk logo-logo kecil. Nah, mungkin untuk ini ya biasanya juga, label kaos juga bisa kalau di ya betul. Ini patternnya ini bisa diganti ya. Jadi kalau teman-teman udah ada yang punya F2130, ini patternnya tuh sama dengan patternnya F2130. Jadi paling besar ukuran berapa ya Pak? Ini yang saya pakai ukuran yang standar sih. Di atas ini ada satu ukuran lagi yang dia extra large. Nah ini saya pakai yang punyanya F2000 aja, ini masih bisa dipakai. Jadi bisa atau misalkan untuk yang buat lengan itu ada juga patternnya, atau buat polo shirt. Nah, buat polo shirt juga ada juga. Kita mungkin ada kali sampelnya. Yang kecil buat baju bayi gitu. Apalagi buat baju bayi ya. Buat baju bayi modalnya lebih sedikit lagi. Kalau tadi kita ukurannya A3 plus. Ini untuk yang lengan ini. Nah, ini lengan. Untuk yang lengan. Sleeve nanti ya. Lengan. Jadi nanti taruh di sini nanti dia. Seperti itu sih. Oke. Jadi macam-macam nggak cuma hanya di kaos gitu.
Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak ya Pak. Tunggu. Berapa kapasitas tinta dari printer F3030? 1,5 liter Pak. Ya, 1,5 liter. Kalau yang putihnya 3 liter jadinya. Jadi bentuknya pons. Tadi udah ditunjukin. Seperti ini. Bentuknya pons. Seperti kantong. Nah, Itu ini dia. perlu di ini nggak sih Pak? Kalau aku pakai 2130 tuh sometimes kalau misalnya udah lama nggak kepake kita kocok dulu gitu sama ya? Ya, sama. Jadi di sini ada petunjuknya untuk steeringnya. Hmm. Jadi harus bukan digini-giniin, tapi di atas bawah. Oh gitu. Dan di menu ininya juga sebenarnya sudah lebih lengkap dibandingkan dengan F2130. Dia ada untuk part-part yang harus di replace, dia ada lifetime-nya. Jadi kalau ada apa namanya, kalau beberapa part itu kan kita tahu-tahu, wah ini tuh tahu-tahu pump-nya rusak, tahu-tahu gear ininya rusak. Nah gitu. Kalau di sini dia ada informasinya. Jadi nanti dia memberitahukan lifetime dari masing-masing part. Jadi dari owner bisa tahu, oh ini nanti sebentar lagi nih part ini harus diganti, oh sebentar ini harus diganti. Jadi bisa bisa dilakukan preventif gitu, tindakan preventif untuk jika memang sudah waktunya partnya harus diganti, dia sudah menyiapkan. Oke, Pak, itu untuk tintanya, itu kan ada berapa slot itu, Pak? Tintanya ini ada 1, 2, 3, 4, 7, ada 7 slot. Nah, terdirinya itu ada untuk tinta putihnya ada 2 slot. Nah, di tinta putihnya ini sebenarnya bisa diganti ya, cleaning apabila si tinta putihnya ini tidak digunakan atau memang isi usernya itu tidak ada kebutuhan untuk kaos hitam. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu tinta warna ada 4 CMYK. Kemudian yang terakhir itu ML atau maintenance liquid. Nah, ini fungsinya untuk cleaning itu atau proses si tinta itu. Gitu. Jadi ada maintenance liquidnya, cairan liquidnya. Oke, untuk cleaner tadi ya, Pak. Benar, ini pertanyaan dari Pak Nanang yang tadi nyambung. Resolusinya 1200 kali 1200 ya tadi ya. Betul. Kemudian tinta berapa warna tadi CMYK plus white. Berapa berat 3030? Beratnya cukup bikin bonyok. Sebentar, saya mesti ngecek ke dan ini dia unitnya itu sampai aja apa namanya sudah seperti ini ya, jadi kita tidak rakit-rakit lagi gitu. Oh iya Pak, Jadi jadi nggak dilepas antara kaki sama mesinnya ya? di kakinya sih dilepas, cuman nanti langsung pasang gitu. Beratnya itu sekitar 330 kilo tanpa tinta. Iya, 330 kilo, Pak. Siapa tadi? Nanang. Nanang. Untuk bahan kaos polo bisa nggak, Pak? Bisa sih, Pak. Kaos polo bisa. Bisa sih, Pak. Cuman ya kayak gitu agak apa ya? Karena kan kalau polo kan itu lebih besar. Ya, pori-porinya Pori-porinya lebih besar. Jadi warnanya tuh kayak apa ya? Kayak kurang gitu loh. Cuman bisa. Bisa. Dan dari Epson juga sediakan Platen yang khusus untuk polo set. Jadi ada kancingnya gitu. Nanti kan dia kalau polo set ada kancingnya kan. Jadi ada Platennya sendiri. Atau untuk yang jaket itu dia Platen itu tengahnya bolong untuk resleting.
Jadi sudah disediakan platinumnya. Ada beberapa customer yang custom dia untuk sepatu yang kanvas tuh. Iya, iya Pak, tahu. Tapi memang platinumnya dia custom tuh bikin sendiri. Oh, oh gitu ya Pak? Iya, platinumnya custom bikin sendiri. Setauku ya, kalau printer merek sebelah itu kalau untuk sepatu, dia tuh kayak ada kamera gitu loh Pak. Ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi Oke. di custom bikin sendiri untuk platinumnya. Menarik, menarik. Jadi nggak perlu kayak kamera tambahan ekstra kamera gitu. Soalnya itu Iya. kameranya optional juga sih. Tadi yang pre-treatment benar Pak Hesti, 1 galon itu 20 liter. 1 galon 20 Ya, Pak? liter, betul pre-treatmentnya. Dia perbandingannya 1:2, atau misalkan untuk kaos warna hitam, tapi kalau mau pakai untuk kaos yang warnanya terang itu 1:9. 1 liter treatment bisa ditambahkan 9 dicampur dengan liter air. 9 liter, betul, untuk yang baju berwarna terang. Tapi kalau untuk baju yang berwarna gelap itu 1:2. 1:2. Wih, sekarang udah cukup hebat loh. Kemarin itu kalau nggak salah dulu 1:1. Betul, kemarin 1:1. Kalau sekarang 1:2. Karena memang material code-nya atau formulanya lebih disederhanakan lagi, disempurnakan lagi sih. Dan dia udah support dengan OE Cortex juga. Oh, yang ramah lingkungan itu ya Pak? Betul. Intinya. Jadi bisa untuk anak bayi ini cukup aman lah, sangat aman. Nah. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang, guys. Jadi kita bisa akhiri. Nah, untuk teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail lagi mengenai F3030 ini ataupun mesin Epson yang lainnya, entah itu sublimation atau signage dan lain-lain, bisa menanyakan langsung ke wujudunggul.com atau mampir dan main ke kantor kita ya Pak. Ya, kalau teman-teman mau dari demo juga tadi bisa. Berapa? Jadi nomor telepon saya 081. Tak tulis ya di 081 2 3229 2881. Saya tulis di nomor di kolom chat ya. Nah, itu nomor teleponnya Mas Satrio yang ada di sebelah kiri saya, nanti bisa tanya-tanya langsung ke Mas Satrio. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Atau Pak Firdi mau menambahkan sesuatu? Ini sudah saya sebutkan, kalau ada teman-teman di Jakarta yang tertarik untuk flash demo bisa datang ke showroom kita yang baru nih Mas Aldi. Mas Aldi belum pernah kesini ya? Jadi kapan-kapan kita undang saya yang ini aja sih Pak, yang waktu apa itu? Itu mil Mas. Oh, beda ya? Beda. Beda. Jadi ini lokasinya masih sama di gedung Epson di Cibis, tapi di lot 304. Jadi ini adalah showroom kita sekaligus menjadi solution center. Jadi semua produknya Epson mulai dari yang printer L-series, terus business inkjet, proyektor, terus flash format, robot, itu semua ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau lihat solusi apa sih yang bisa diberikan oleh Epson secara in total gitu, bisa main-main ke Cibis lot 304. Oke. Menarik. Biar bisa tahu semua produknya Epson ya Pak? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Firdi, Pak Hesti, Mas Andre, dan semua tim Epson Indonesia yang sudah hadir. Nggak lupa juga terima kasih teman-teman yang sudah sudah stay tune dari tadi di webinar kita kali ini. Jangan lupa follow sosial media kita ya, di Wujud Unggul Official.
Nah, teman-teman bisa foto dulu sebentar untuk nyalakan kameranya. Bentar. Nggak ada yang lagi di kantor tuh Pak Mursyid Bali Indah. Oke, kita akan ambil beberapa frame ya. 5, 4, 3, 2, 1, cheers. Oke, tunggu sebentar, tunggu. Tunggu, oke, satunya lagi. Ada 3 page nih, teman-teman. 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah, dengan selesainya sesi foto kali ini, berakhir pula webinar kita kali ini, teman-teman. Jangan lupakan ikut di webinar kita di tanggal 29 besok, di hari Selasa. Jadi kita akan bahas foto series ya, untuk yang apa? Seri entry level. Nah, untuk linknya bisa minta tolong Mas Andri Wujud Unggul nampilin link registrasi di kolom chat. Nah, itu nanti di situ kalau misalnya teman-teman mau ikutan webinar kita yang Epson Photo Series atau bisa main-main di sosial media kita. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan ke Pak Firdi, Pak Esti, dan tim Epson yang lainnya. Sampai jumpa dan Sama-sama, terima Mas. kasih. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih semua Wilmed. Terima kasih Terima semua. kasih Mas Aldi. Sehat selalu. Terima kasih Pak Esti. Sama-sama. Udah guys.